Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menunggu kepastian pengangkatan menjadi ASN P3K penuh waktu. Itu adalah para honorer yang status R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 formasi 2024 yang kini sedang dibahas di tahun 2025 tahun ini, bagaimana trik supaya bisa menjadi ASN P3K penuh waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul 11 rekomendasi penyelesaian honorer. Pemerintah dan DPR RI perlu mendengar. Ini informasi yang baru, tayang per Jumat 14 Februari 2025. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, kira-kira apa saja ke-11 poin rekomendasi penyelesaian honorer ini yang wajib didengar dan perlu diketahui oleh pemerintah dan DPR RI, itulah yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini Bapak Ibu. Supaya lebih jelas, ikuti informasi yang sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia (DPP FHI) menilai penyelesaian tenaga non-ASN secara nasional masih belum maksimal. Itu karena dalam seleksi P3K 2024 masih banyak honorer yang belum terakomodasi. Dan itulah yang sedang diupayakan bersama, sebagaimana perjuangan para honorer kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga pemerintah. Sehingga hal ini sampai menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan di tahun 2025 tahun ini. Mencermati dan menyikapi perkembangan penyelesaian permasalahan honorer secara nasional, khususnya dalam pengangkatan mereka menjadi P3K sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kami memandang perlu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tutur Ketua DPP FHI Hasbi kepada jpnn.com pada Jumat 14 Februari 2025 baru-baru ini. Dia mengungkapkan ada 11 rekomendasi yang bisa dijadikan masukan bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk menyelesaikan permasalahan honorer secara nasional sebagai berikut. Yang pertama, FHI memohon kepada pemerintah di dalam merumuskan formula kebijakan lebih mengedepankan faktor kemanusiaan dan keadilan berdasarkan usia dan masa kerja melalui seleksi administrasi khususnya bagi honorer K2 untuk diprioritaskan menjadi P3K. Poin yang kedua, FHI demi kemanusiaan dan keadilan meminta serta mendesak pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memprioritaskan seluruh honorer kategori 2 yang ada di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat, mengingat pengabdian mereka selama puluhan tahun kepada negara. Ini juga adalah menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu pengabdian para honorer yang sudah puluhan tahun di instansi pemerintah. Maka sewajarnya kalau para honorer mengusulkan agar para honorer kategori 2 ini diangkat menjadi ASN P3K. Yang ketiga, FHI demi kemanusiaan dan keadilan meminta, mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru honorer kategori 2 di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditugaskan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi P3K. Itu karena mereka telah mengabdi selama puluhan tahun kepada negara.
Yang keempat, FHI memohon kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widantini untuk mengangkat seluruh honorer menjadi penuh waktu, dalam arti P3K penuh waktu yang diusulkan pemerintah daerah dan telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Yang kelima, FHI memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan pada pemerintah daerah guna melaksanakan optimalisasi terkait dengan formasi. Yang keenam, FHI memohon kepada pemerintah pusat terkait Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K agar dapat diberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan kepada pemerintah daerah agar bisa menyesuaikan gaji P3K. Sebab akibat pengalokasian gaji P3K 100% menggunakan dana APBD berpotensi terjadinya defisit anggaran APBD dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Oleh karena itu, perlu diberikan keleluasaan sesuai dengan kemampuan APBD berdasarkan jumlah tenaga honorer yang telah diusulkan pemerintah daerah dalam database BKN Terang Hasbi. Poin ketujuh, FHI memohon kepada pemerintah pusat terkait Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K untuk membuat regulasi yang mengalokasikan 50% APBN, 50% APBD sehingga dapat merealisasikan Perpres tersebut dan bisa menyelesaikan pengangkatan honorer dalam database BKN menjadi P3K penuh waktu. Yang kedelapan, FHI meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan honorer yang bertugas di daerah terpencil, terbelakang, dan daerah di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diangkat menjadi P3K. Ini juga menjadi satu poin penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu para honorer di daerah-daerah terpencil atau daerah 3T untuk bisa diberdayakan, untuk diperhatikan, diangkat menjadi ASN P3K. Yang kesembilan, FHI meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru honorer yang telah mengikuti pendidikan profesi guru atau telah lulus PPG untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Karena dengan berpredikat sebagai guru profesional, maka suatu hal yang wajar kalau mereka diusulkan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Yang ke-10, beberapa tahun lalu FHI telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi dan meminta pemerintah mengunci data honorer per 31 Desember 2016. Tujuannya untuk mencegah bertambahnya tenaga honorer yang baru. Namun, tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah secara tegas, berdampak terus bertambahnya tenaga honorer baru dari waktu ke waktu pasca pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, kepala dinas baru, kepala sekolah baru, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, FHI mendesak dan meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas secara hukum para kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang mengangkat tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang ASN 2023. 11. FHI mengaturkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, seluruh fraksi partai politik DPR RI, MPR RI, DPD RI yang bertahun-tahun memperjuangkan peningkatan kesejahteraan status honorer kategori 1, kategori 2 di era pemerintahan Presiden SBY menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dilanjutkan pengangkatan honorer menjadi P3K di era pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo serta Presiden Prabowo Subianto. Itulah informasinya Bapak Ibu, 11 poin penting yang disampaikan atau direkomendasikan kepada pemerintah dan DPR RI untuk diperhatikan dan didengar demi pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2025 tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.